Cawan suci adalah relik mistis dalam sejarah Kristen, yang konon merupakan cawan yang menyimpan darah Kristus. Masalahnya, tidak seorang pun tahu di mana cawan itu berada, atau bahkan apakah itu benar-benar ada. Namun, ada bukti yang menunjukkan bahwa cawan itu masih tersembunyi di suatu tempat, menunggu untuk ditemukan. Halo, kembali lagi di channel Karya Vince. Hari ini, kita akan menyelami salah satu misteri terbesar dalam sejarah Kristen, cawan suci. Apakah benar cawan ini masih tersembunyi di suatu tempat? Ataukah ia hanyalah legenda yang berkembang dari waktu ke waktu? Mari kita ungkap fakta dan mitos di balik relik yang paling dicari dalam sejarah ini. Beberapa orang percaya bahwa cawan suci berada di Spanyol, di mana ribuan peziarah berbondong-bondong untuk melihat cawan indah yang dihiasi permata. Yang lain percaya bahwa cawan suci tersembunyi di suatu tempat di Inggris, di tanah mitos Arturian. Atau mungkin, jawaban yang lebih masuk akal adalah mempercayai data arkeologi dan meneliti lebih lanjut di tanah suci. Tetapi, apa sebenarnya cawan suci itu? Dan yang lebih penting, di mana kita dapat menemukannya saat ini? Saya ingin secara kritis meneliti bukti dan memilah fakta dari fiksi. Dengan melakukan itu, mungkin kita akhirnya dapat mengungkap tempat peristirahatan artefak terbesar dalam sejarah Kristen. Jadi, mari kita mulai perjalanan ini. Asal-usul cawan suci. Ketika Anda membayangkan cawan suci, apa yang Anda lihat? Sebuah piala emas yang dihiasi permata berkilauan? Atau sesuatu yang lebih sederhana? Mungkin sebuah cawan kayu atau tanah liat yang biasa digunakan oleh seorang tukang kayu Yahudi kuno? Interpretasi tentang bentuk cawan suci ini beragam, yang justru membuat pencariannya semakin sulit. Alkitab sendiri tidak secara eksplisit menyebut istilah cawan suci. Namun, sumber utama yang dikaitkan dengan relik ini berasal dari perjamuan terakhir. Injil Matius mencatat peristiwa tersebut. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, dan memberikannya kepada mereka sambil berkata, "Minumlah, kamu semua, dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Cawan yang digunakan Yesus pada perjamuan terakhir inilah yang dianggap sebagai cawan suci yang sejati. Namun, selain penggambaran ini, tidak ada detail lebih lanjut mengenai bentuk atau bahan cawan tersebut dalam Alkitab. Piala Valencia, cawan suci yang resmi. Salah satu kandidat utama yang dianggap sebagai cawan suci adalah Piala Valencia, yang saat ini disimpan di Katedral Valencia, Spanyol. Artefak ini telah diakui oleh berbagai pemimpin gereja Katolik selama berabad-abad dan menjadi daya tarik utama bagi para peziarah. Piala Valencia terdiri dari dua bagian utama. Cawan batu permata berwarna merah tua yang diduga berasal dari abad pertama sebelum Masehi, dan bagian pegangan serta alas yang ditambahkan pada abad pertengahan. Para ahli percaya bahwa cawan itu dibuat di Mesir atau Palestina, yang berarti cawan ini kemungkinan besar ada pada zaman Yesus dan di lokasi geografis yang sama. Namun, ada pertanyaan besar yang belum terjawab. Bagaimana piala ini bisa sampai ke Spanyol? Legenda mengatakan bahwa setelah perjamuan terakhir, cawan ini dibawa ke Roma dan digunakan oleh komunitas Kristen awal. Pada abad ketiga, karena penganiayaan terhadap umat Kristen, Paus Sixtus II mempercayakan relik ini kepada Santo Lawrence, yang kemudian membawanya ke Spanyol untuk diamankan. Dari sana, cawan tersebut diduga berpindah tangan, hingga akhirnya disimpan di Katedral Valencia pada abad ke-15. Meskipun kisah ini terdokumentasi dengan baik, tidak ada bukti konkret yang menghubungkan Piala Valencia dengan perjamuan terakhir. Kisah Santo Lawrence dan Paus Sixtus II hanyalah legenda yang tidak dapat diverifikasi. Legenda cawan suci di Inggris. Sementara Spanyol memiliki klaim kuat atas cawan suci, Kepulauan Inggris juga memiliki hubungan yang kuat dengan mitos ini.
Banyak kisah tentang cawan suci berpusat di sekitar Raja Arthur dan para kesatria meja bundar. Legenda mengatakan bahwa seorang pria bernama Yusuf dari Arimatea, seorang pengikut setia Yesus yang menyediakan makam baginya setelah penyaliban, membawa cawan suci ke Inggris. Dalam mitos ini, Yusuf menampung darah Kristus dalam cawan tersebut dan membawanya ke Glastonbury, Inggris, tempat di mana ia menjadi penjaga pertama dari Grail yang suci. Salah satu lokasi yang sering dikaitkan dengan legenda ini adalah Sumur Chalice di Glastonbury, di mana airnya berwarna merah darah. Beberapa orang percaya bahwa ini adalah tanda keberadaan cawan suci, sementara para ilmuwan berpendapat bahwa warna air berasal dari kandungan besi yang tinggi. Selain itu, terdapat artefak yang disebut piala Nanteos, sebuah cawan kayu yang muncul pada tahun 1878. Konon, cawan ini pernah dimiliki oleh sekelompok pendeta Kristen dan dikatakan memiliki sifat penyembuhan yang luar biasa. Namun, skeptisisme muncul karena bahan kayu yang rentan terhadap pembusukan, yang membuatnya tidak mungkin bertahan selama 2000 tahun. Mitos dan fakta. Mencari kebenaran. Banyak kisah tentang cawan suci yang dipengaruhi oleh mitos-mitos kuno, baik dari tradisi Kristen maupun pra-Kristen. Di seluruh Eropa, terdapat legenda tentang bejana minum ajaib yang memberikan kehidupan kekal. Dalam mitologi Celtic, terdapat kisah tentang cauldron mistis yang memiliki sifat penyembuhan dan pemberi kehidupan. Seiring berjalannya waktu, cerita-cerita ini bercampur dengan kisah-kisah Kristen dan membentuk legenda tentang cawan suci yang kita kenal saat ini. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam membedakan antara fakta sejarah dan mitos yang berkembang selama berabad-abad. Cawan suci telah menjadi ikon dalam budaya populer, seringkali dikaitkan dengan mitos dan keajaiban. Tetapi seberapa dekat gambaran ini dengan realitas sejarah? Jika kita ingin mengungkap misteri sejati dari cawan Yesus, kita perlu melampaui imajinasi dan kembali ke fakta-fakta sejarah. Alih-alih bertanya di mana cawan suci sekarang, pertanyaan yang lebih penting adalah, seperti apa bentuknya sebenarnya? Film Indiana Jones and the Last Crusade menggambarkan pencarian cawan suci, di mana sang tokoh utama harus memilih dari berbagai cawan, mulai dari yang mewah hingga yang sederhana. Logika yang digunakan dalam film ini cukup menarik. Jika Yesus adalah seorang tukang kayu, maka cawan yang digunakannya mungkin bukanlah piala emas yang mewah, melainkan sesuatu yang lebih sederhana dan sesuai dengan statusnya. Jika kita menelusuri catatan arkeologi, ada banyak contoh tembikar Yudea dari era Romawi yang ditemukan di rumah-rumah biasa. Bejana anggur dari zaman itu seringkali terbuat dari batu, bukan logam atau kayu. Mengapa? Karena menurut hukum kemurnian Yahudi, peralatan yang terbuat dari bahan organik seperti kayu dianggap dapat menyerap najis, sementara batu dianggap lebih suci. Maka, sangat mungkin bahwa cawan yang digunakan dalam perjamuan terakhir adalah sebuah bejana batu yang sederhana. Namun, bagaimana nasib cawan ini setelah perjamuan terakhir? Tidak ada catatan yang menunjukkan bahwa cawan itu memiliki makna khusus bagi para murid Yesus saat itu. Bisa jadi, setelah digunakan, cawan itu dibuang atau hilang di antara reruntuhan Yerusalem. Namun, ada juga kemungkinan bahwa komunitas Kristen awal menganggapnya sebagai benda suci dan menyimpannya selama berabad-abad. Hari ini, berbagai artefak diklaim sebagai cawan suci, mulai dari Holy Chalice of Valencia hingga tembikar Yudea yang ditemukan dalam penggalian arkeologi. Jika Anda harus memilih, mana yang menurut Anda adalah cawan suci yang sebenarnya? Ataukah Anda lebih percaya bahwa Grail hanyalah sebuah simbol, seperti yang dikisahkan dalam The Da Vinci Code, yang menghubungkannya dengan garis keturunan Yesus yang hilang? Misteri ini terus memikat para sejarawan, arkeolog, dan bahkan pencari harta karun. Mungkin yang menarik dari cawan suci bukanlah keberadaannya,
melainkan perjalanan dalam mencarinya. Sebuah pencarian akan sesuatu yang lebih besar dari sekadar sebuah artefak. Apakah cawan suci masih ada? Cawan suci tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah. Apakah itu masih ada di luar sana, tersembunyi di suatu tempat, atau hanya sekadar legenda yang berkembang dari waktu ke waktu? Tidak ada jawaban pasti. Piala Valencia memiliki bukti sejarah yang cukup kuat. Tetapi, kurangnya dokumentasi konkret membuatnya sulit untuk dikonfirmasi sebagai cawan yang digunakan Yesus. Sementara itu, legenda Inggris tentang Raja Arthur dan Yusuf dari Arimatea menambah lapisan mitos yang memperumit pencarian cawan suci. Pada akhirnya, pencarian cawan suci bukan hanya tentang menemukan sebuah benda fisik, tetapi juga tentang memahami makna spiritual dan sejarah yang melekat padanya. Apakah cawan suci benar-benar ada atau tidak? Yang jelas adalah bahwa warisan dan simbolismenya tetap hidup dalam kepercayaan dan budaya hingga saat ini. Jadi, apakah Anda percaya bahwa cawan suci masih ada? Ataukah itu hanya legenda yang telah berkembang selama berabad-abad? Beritahu kami pendapat Anda di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.